Heho Pop gengs. Sebagai salah satu bisnis paling menguntungkan di Indonesia, industri televisi memang menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Pada 2021 kemarin, salah satu stasiun TV swasta di Indonesia mendapat untung mencapai 1,4 triliun rupiah. Dengan pendapatan ini tentu dong pihak TV harus selalu melakukan perubahan acara yang bisa menarik penonton. Ya, walau sekarang kebanyakan acara TV itu isinya cuma drama-drama doang ya. Acara-acara yang harus dipertahankan malah harus dibungkus dan hilang dari peradaban dunia pertelevisian. Contohnya adalah Hitam Putih yang sempat menghiasi Indonesia selama 10 tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2020 lewat channel swasta Trans 7. Acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan juga co-host yang beragam seperti Oki Lukman, Cika Jessica, Rico Ceper hingga Fanny Gasani ini memiliki banyak penghargaan. Mulai dari Indonesia Choice Award 2014, Panasonic Global Award 2015, Indonesian Television Award 2016 dan juga 2017. Ketenaran dari acara ini disebabkan banyaknya bintang tamu inspiratif yang diundang oleh pihak TV, hingga akhirnya rating dan share dari Hitam Putih sampai melejit naik. Tapi, gak semua bintang tamu cocok dengan Deddy Corbuzier. Hari Jisun dan juga Chane Kalaweit mengaku kalau tidak nyaman dengan Hitam Putih karena tidak sesuai dengan briefing. Paling parah sih dengan Tatan, karena Om Deddy tuh pernah mengaku gak suka dengan bintang tamu tersebut. Bukan karena Tatan takut ya, tapi sikap pengasuhannya yang gak beres. Dikit-dikit dikasih makan sampai Tatan gemuk banget. Setelah tren TV berpindah ke drama settingan dan juga ada hantaman COVID, share dan juga rating dari Hitam Putih pun mulai turun. Akhirnya acaranya harus dibungkus dan gak ada lagi di layar kaca. Nah, Deddy Corbuzier pun mulai menjamah YouTube. Alasannya sih simpel, karena kalau di TV dia gak puas bertanya, makanya beralihlah ke YouTube yang lebih bebas. Hal ini terbukti berhasil dengan podcastnya yang jadi nomor 1 di Indonesia, bahkan sering datengin pejabat. Masih dari talk show yang selalu bikin heboh di masa lalu, yaitu Empat Mata. Kalau kamu tahu acara ini, kamu pasti tahu tuh tingkah Tukul Arwana yang berhasil menggendong acara ini menjadi salah satu talk show paling populer di Indonesia. Ya, walaupun acara ini tuh terus mendapat kontroversi karena perlakuan Tukul ke co-hostnya saat itu, Bella Safira. Namun itu bukan alasan utama ya kenapa acara ini sering bubar lalu berganti nama. Tapi karena sering bermasalah dengan KPI. Saat bernama Empat Mata, acara ini harus bermasalah karena dua hal, yaitu menghadirkan Sumanto dan juga menyiarkan adegan makan katak secara live. Alhasil acaranya bubar dan ganti nama jadi Bukan Empat Mata. Setelah berganti nama pun ya tetap bermasalah, mulai dari kasus pelecehan sampai kasus lawakan yang dianggap gak pantas. Nah, karena bermasalah lagi, namanya pun diganti lagi menjadi Ini Baru Empat Mata. Di acara ini pun kasusnya masih itu-itu aja. Bahkan harus mandek karena Tukul dilarikan ke rumah sakit. Di sini tuh netizen pro kontra. Ada yang kasihan dan ada juga yang malah anggap itu karma. Selain talk show, acara musik besar di TV yang juga menghilang, contohnya adalah Dahsyat. Acara musik yang melambungkan nama Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Julia Perez, dan juga Jessica Iskandar ini menghibur masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 10 tahun, dari 2008 sampai 2018. Bubarnya Dahsyat pada tahun 2018 bukan cuma karena hilangnya host kondang mereka yaitu Olga ya, tapi juga karena kasus besar yaitu dianggap melecehkan TNI. Dari sini, share dan ratingnya turun hingga dianggap gak bisa bersaing lagi setelah kasus tersebut merebak. 1 tahun berselang, acara ini kembali muncul di tahun 2019 dengan nama yang terus berubah. Mulai dari Adu Dahsyat, Dahsyatnya Raden Ayu, Dahsyatnya Ramadan, hingga Dahsyatnya 2022. Ya, walaupun berubah-ubah, sampai sekarang Dahsyat tidak pernah se-booming masa lalunya saat berjaya di tahun 2010-an. Baik, pindah lagi ke acara TV horor. Jauh sebelum adanya hiburan horor seperti channel Jurnal Risa dan Sarah Wijayanto, rasa penasaran masyarakat itu dipuaskan dengan acara bernama Dunia Lain. Acara yang tayang pada 2002 sampai 2004 ini cukup simpel, yaitu dengan uji nyali. Kontestan yang menganggap dirinya berani bakal ditempatkan di ruangan yang dianggap angker untuk melihat kontak yang dilakukan dengan makhluk astral.
Kalau kontestan yang gak kuat, dia harus lambain tangan ke kamera sebagai tanda menyerah. Konsep sederhana ini terbukti disukai oleh banyak orang loh dengan rating yang cukup baik. Nah, salah satu episode paling seram tuh yang terjadi pada episode 85 Lawang Sewu, Misteri Gedung 1000 Pintu. Kontestan di sini tuh harus menyerah karena gak kuat digangguin sama makhluk astral. Saking ngetrennya episode ini, dunia lain sampai menang tuh di Asian Television Awards sebagai program terbaik. Namun sayangnya, acara ini harus pindah jam tayang ke tengah malam dengan beragam alasan dan tidak mendapat jatah tayang di prime time. Akhirnya, acara ini pun harus bubaran. Pada 2010, acara ini sempat kembali dengan nama Masih Dunia Lain. Sayangnya nasibnya tetap sama dengan tayang pada malam hari dan harus gugur dengan cepat. Baik, salah satu acara yang juga nggak boleh kita lupakan adalah YKS yang melambungkan nama Sesar dengan jogetnya yang super energik, yaitu goyang oplosan, buka dikit, jos! Saking boomingnya acara ini, YKS punya banyak nama seperti Yuk Kita Sahur hingga Yuk Keep Smile. Namun boomingnya acara ini tuh seperti sebuah bom waktu, karena candaan yang digunakan cukup keterlaluan dan bahkan dianggap sebagai acara yang membodohi masyarakat. Puncak dari konflik yang disebabkan acara ini tuh setelah mereka dihentikan oleh KPI pada Juni 2014. Alasannya karena candaan di YKS terbukti melecehkan aktor legendaris Indonesia yaitu Benjamin S. Bayangin di depan lu ada anjing, lucu ya kayak Benjamin ya. Tentu hal ini membuat masyarakat geram dan bom waktu pum langsung meledak. Saking viralnya, pihak direksi dan Trans TV pun harus menemui keluarga Benjamin untuk meminta maaf. Nah, karena kasus ini tuh acara sejenis dengan YKS juga masuk dalam sorotan seperti Facebooker. Sayangnya setelah kasus ini mereda, banyak lagi tuh acara serupa yang balik dan tidak seperti harapan masyarakat. Entah siapa sih yang salah, orang TV-nya atau masyarakat yang emang doyan acara drama-drama dan hiburan vulgar. Oke Pop Gengs, itu tadi video kali ini. Semoga aja lambat laun TV kita itu bisa lebih baik ya dalam buat acara TV untuk generasi berikutnya.